Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Devi Sarmaningrum, NIM 24014200040 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa Seni Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan rangkuman materi dari mata kuliah umum literasi digital dan kemanusiaan. Untuk topik yang dibahas, yang pertama adalah hubungan manusia dan teknologi. 2. Dampak positif dan negatif teknologi. 3. Konsep dan pemanfaatan Internet of the Things dan Big Data. Lalu yang keempat adalah konsep pemanfaatan Artificial Intelligence. 5. Konsep dan pemanfaatan e-commerce. Lalu yang keenam adalah etika dunia cyber. Untuk materi yang pertama adalah hubungan manusia dan teknologi. Jadi manusia tidak dapat lepas dari teknologi. Teknologi masuk dalam salah satu bagian dari unsur kebudayaan, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Oke, baik, menurut Paul Wajiper, teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaan. Di sini terdapat 7 unsur dalam teknologi, yaitu alat-alat produktif, 2 senjata, 3 wadah, 4 makanan dan minuman, 5 pakaian dan perhiasan, 6 tempat berlindung dan perumahan, 7 alat-alat transportasi. Selanjutnya, pada materi yang kedua, kita akan membahas dampak positif dan negatif teknologi. Dampak positif teknologi. Setiap manusia memerlukan berkomunikasi dan bahkan sesekali haus akan informasi, atau yang dapat disebut dengan knowing every particular object. Orang membutuhkan akses terhadap informasi yang relevan dan terpercaya dengan tujuan untuk mengambil suatu keputusan dan juga menjalani kehidupan. Lalu, apa saja yang akan dibahas? Yang pertama adalah kemajuan teknologi sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Jadi, perkembangan literasi digital menyadari kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah, sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari kemajuan teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Kemajuan dan peran literasi digital memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan literasi digital sehingga bisa melaksanakan dan menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Lalu yang kedua adalah teknologi mengubah kultur dan tatanan berbagai bidang kehidupan manusia. Dunia virtual pada akhirnya telah mengubah kultur dan tatanan pada berbagai bidang kehidupan manusia, tak terkecuali bidang pendidikan. Perubahan besar terasa bagi lembaga penyelenggara pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Bukan saja karena teknologi digital itu berkembang tak henti-hentinya sehingga menuntun
adanya penyesuaian pada sisi pendidikan, cara kerja, proses belajar, dan strategi yang baru. Tetapi juga karena faktor generasi pembelajar atau learners yang mayoritas sudah mengenal digital dan media sehingga menuntut semua institusi untuk ikut memanfaatkan teknologi yang ada. Lalu yang ketiga adalah melek teknologi dan media digital. Mengenai melek atau melek teknologi dan media, erat kaitannya dengan potensi literasi digital. Kemampuan literasi, apapun itu, selalu berkaitan dengan kompetensi. Di sini terdapat 5 dampak positif kompetensi dari literasi digital tersebut, yaitu yang pertama adalah kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Lalu yang kedua adalah kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dan dalam praktik yang kreatif. Keempat, kemampuan untuk merefleksikan berpikir etis, serta yang terakhir adalah berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Oke, yang selanjutnya adalah dari dampak negatif dari teknologi. Di zaman kemajuan seperti sekarang ini, tak kalah manusia menciptakan sekaligus membutuhkan teknologi, jaringan komputer, dengan dunia internet atau disebut dengan cyberspace. Hampir segalanya dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja membentuk tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun, dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Tapi yang pertama adalah di sini dampak negatif dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama adalah dalam bidang keamanan digital. Kedua, bidang kualitas hidup. Dan yang terakhir adalah bidang ekonomi dan publik. Oke, untuk pembahasan yang pertama adalah dalam bidang keamanan digital. Keamanan digital ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah serangan dunia maya. Jadi, dalam serangan dunia maya ini merupakan jenis manuver ofensif yang digunakan oleh negara, individu, kelompok, atau organisasi yang menargetkan sistem informasi komputer dengan tindakan berbahaya, yaitu dalam bentuk mencuri, mengubah, atau menghancurkan target yang ditentukan. Bentuk serangan dalam keamanan digital ini terdapat bentuk serangan dalam dunia maya. Itu yang pertama ada denial of service atau DOS, yang kedua ada worm, ketiga virus, dan yang terakhir adalah trojan. Jadi pada denial of service ini menghabiskan sumber daya yang dimiliki oleh komputer. Selanjutnya pada worm, program komputer yang tepat dapat menggandakan dirinya secara diri sendiri. Lalu virus, program disimpan penyimpanan yang dapat menyebabkan efek tak terduga. Lalu yang terakhir adalah trojan. Trojan ini datang secara sembunyi atau yang disebut dengan crack yang dapat menggunakan aplikasi tertentu dengan secara ilegal. Lalu yang kedua adalah pencurian informasi dan identitas. Di sini salah satu yang sering dilakukan untuk mencuri informasi dan identitas adalah phishing, yaitu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi peka seperti kata sandi dan kartu kredit dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya. Itu yang terakhir adalah manipulasi data. Manipulasi data merubah suatu nilai data yang tersimpan pada suatu sistem. Manipulasi data ini terdiri dari merubah data, menambah data, menghapus data, dan memperbarui data.
Oke, selanjutnya masuk dalam bidang yang kedua, yaitu bidang kualitas hidup. Jadi, dampak negatif teknologi dalam bidang kualitas hidup ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lingkungan hidup, kedua masalah mental, dan yang ketiga adalah masalah produktivitas kerja. Dalam lingkungan hidup, di sini sampah sampingan berupa sampah sampingan yang dapat berasal dari teknologi atau barang elektronik yang dibuang dan mengotori lingkungan. Lalu yang kedua adalah masalah mental. Ini terdapat 2, yaitu antisosial dan kecanduan. Dalam antisosial, teknologi memudahkan untuk berkomunikasi dalam jarak jauh yang menjadikan manusia lebih mengandalkan teknologi yang secara praktis daripada bersosialisasi langsung terhadap lingkungannya. Di sini dapat juga disebut sebagai mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Lalu dari kecanduan ini mungkin yang dimaksud adalah kecanduan untuk bermain game atau media sosial yang lain. Terus pada masa yang ketiga adalah masalah produktivitas kerja. Di sini sebagai contoh adalah penggunaan PC untuk keperluan misal jika tidak digunakan dengan baik maka akan menjadi tidak tepat. PC yang seharusnya dipakai untuk bekerja malah digunakan untuk memakai situs yang tidak seharusnya dikerjakan. Ya, untuk bidang yang terakhir adalah bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ini terdapat 1, yaitu pembunuh pekerjaan. Jadi, munculnya teknologi atau fitur baru yang memudahkan kegiatan dan kebutuhan secara online ini tentunya juga berdampak negatif pada suatu kegiatan dan kebutuhan yang dilakukan secara offline. Sebagai contoh, di sini adalah keberadaan Gojek atau GoFood yang mengalihkan pelanggan untuk datang langsung ke rumah makan, namun lebih memilih di rumah secara instan untuk memesan makanan itu secara online. Ini akan menurunkan pendapatan dari penjual yang menjual secara offline. Mungkin mereka akan merasakan dampak kerugiannya karena berkurangnya pelanggan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang ketiga adalah konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Definisinya, yang pertama adalah Internet of Things atau IoT yang di sini ada definisinya. Jadi IoT ini adalah sebagai sebuah penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi dan dampak sosial. Jika ditinjau dari standarisasi secara teknik, IoT dapat digambarkan sebagai infrastruktur global untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Memungkinkan layanan canggih dengan terkoneksi baik secara fisik dan virtual berdasarkan pada yang telah ada dan perkembangan informasi serta teknologi komunikasi atau ICT. Oke, selanjutnya adalah IoT reference model. Di sini terbagi menjadi 7. Jadi yang pertama adalah physical device and controller. Di sini terdiri dari 3 bagian, antara lain yang pertama adalah sensor, di mana sensor dapat mengidentifikasi bagian fisik dari alam. Sensor dapat berupa pengukuran suhu dan pengukuran jarak. Lalu yang kedua adalah embedded system atau sistem benam. Di sini minimum sistem atau pusat pemrosesan yang berukuran kecil dan dilengkapi dengan beberapa interface I/O. Lalu yang ketiga adalah gateway, perangkat komunikasi yang menghubungkan perangkat fisikal dengan internet. Selanjutnya adalah reference model connectivity.
Perangkat komunikasi yang menghubungkan antara perangkat fisik dengan edge computing bisa berupa 4G, Wi-Fi, LoRa, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah edge computing. Edge computing merupakan layer yang berfungsi untuk menangkap data yang dikirimkan dari sensor. Pada layer ini, data dipersiapkan untuk dapat disimpan pada suatu database. Lalu ada data accumulation. Pada layer ini data yang telah sampai disimpan pada suatu storage di mana yang dapat digunakan bisa berupa SQL atau NoSQL base. Yang kelima ada data abstraction. Di sini layer berfungsi untuk mengatur aliran data di sisi server atau cloud, di mana data yang masuk akan diarahkan menuju ke tempat penyimpanan atau diarahkan ke tempat lain seperti visualisasi, machine learning, atau lainnya. Yang keenam ada application. Application ini merupakan layer yang memiliki fungsi sebagai control system, vertikal untuk mobile aplikasi dan juga bisnis intelligence dan analisis, di mana data diolah dengan machine learning untuk mendapatkan klasifikasi, cluster, dan juga peramalan data. Lalu yang terakhir, ada collaboration and process. Layer ini memberikan informasi kepada personal untuk dapat melakukan suatu hal berdasarkan data yang diterima. Proses bisa dilakukan secara feedback. Nah, untuk keamanan di masing-masing layer ini memiliki sistem keamanan sendiri-sendiri sehingga data bisa terproses dengan aman. Lanjut pada tujuan IoT. IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Lalu ada konsep dan cara kerja IoT. Konsep IoT dengan cara kerja yang mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT. Yang pertama adalah barang fisik yang dilengkapi modul IoT. Kedua, perangkat koneksi internet seperti modem dan router wireless PD yang seperti di rumah. Lalu ada cold data center, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Cara kerja IoT adalah dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana setiap perintah argumennya menghasilkan interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dalam jarak berapapun. Internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut, sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Selanjutnya adalah fungsi IoT. Dengan prinsip tujuan utama dari IoT sebagai sarana yang memudahkan untuk pengawasan dan pengendalian barang fisik, maka konsep IoT ini sangat memungkinkan untuk digunakan hampir pada seluruh kegiatan sehari-hari, seperti penggunaan perorangan, perkantoran, rumah sakit, pariwisata, industri, transportasi, konservasi hewan, pertanian, dan peternakan, serta pemerintahan. Lalu di sini ada perangkat IoT. Perangkat IoT ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah sensor. Sensor berfungsi sebagai penerima atau pengoleksi informasi tentang apa yang ingin dimonitori. Misalnya sensor suhu untuk mendapatkan informasi suhu, kamera, mikrofon, dan lain-lain. Yang kedua adalah CPU atau komputer. Komputer di zaman ini tidak harus berbentuk laptop atau tower. Khusus untuk membuat perangkat IoT, ada perangkat komputer kecil atau sering disebut dengan single board komputer seperti Raspberry Pi atau Arduino yang merupakan perangkat komputer kecil. Inilah yang diprogram untuk mengolah informasi dari sensor terpasang dan menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari sensor. CPU juga bertugas sebagai pengolah data yang nantinya akan dikirim ke perangkat lain untuk diolah.
Lalu yang ketiga adalah sistem operasi. Sistem operasi ini merupakan embedded device untuk perangkat IoT yang memerlukan sistem operasi khusus karena perangkat IoT berukuran kecil atau portable dan memiliki spesifikasi yang minim. Sistem operasi inilah yang menjadi nyawa dari perangkat atau modul atau embedded device atau perangkat IoT atau modul IoT. Lalu yang keempat adalah jalur komunikasi. Setelah sensor mengoleksi informasi dan CPU mengolah dan menemukan tindakan berdasarkan informasi yang diterima, maka perangkat IoT memerlukan jalur komunikasi untuk mengirim data yang telah diolahnya ke user atau bahkan ke server pusat. Media komunikasi ini bisa berupa Bluetooth, Wi-Fi, dan untuk mengirim informasi dari tempat yang jauh tanpa batasan ruang dan waktu, maka perangkat IoT ini akan menggunakan media internet. Yang terakhir adalah keluaran. Keluaran di sini merupakan action dari program yang terpasang di CPU, seperti mengirim informasi ke pusat server, jika memenuhi kondisi tertentu, atau menggerakkan monitor, menyalakan lampu, membunyikan alarm, dan menampilkan data di layar, dan lain-lain. Selanjutnya adalah implementasi IoT. Mesin dibuat agar pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Pada awalnya, mesin hanya dibuat untuk membantu manusia dan dioperasikan secara manual. Lambat laun mesin ini dapat berjalan sendiri atau otomatis. Tetapi dalam perkembangannya, pemanfaatan mesin sebagai alat dalam sebuah sistem akan menemui kendala jika sudah menyangkut jarak dan waktu. Setelah itu, implementasi dari IoT ini terdapat 4. Yang pertama adalah implementasi IoT dalam bidang keamanan. Kedua, monitoring lingkungan. Ketiga, bidang kesehatan. Dan yang keempat adalah otomasi gedung dan perumahan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan IoT. Kelebihan IoT. Di sini terdapat 4. Yang pertama adalah data. Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin mudah untuk menemukan tindakan yang tepat berdasarkan data yang ada. Dengan bantuan komputer dan algoritma program, kita tidak perlu mengecek dan mensortir satu persatu. Biarkan mesin yang melakukannya sesuai algoritma yang diinginkan, selain cepat, tetapi juga akurat. Lalu yang kedua adalah tracking. Dalam sistem inventory, dengan bantuan komputer akan sangat mudah untuk mengecek persediaan, lokasi, dan kualitas barang sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengelolaan sehingga tidak ada kasus kehabisan barang karena lalai dalam pengecekan jika dilakukan secara manual. Lalu yang ketiga adalah waktu. Dengan bantuan sistem komputer yang telah diprogram sebelumnya untuk mengolah informasi tertentu dan melakukan tindakan sesuai yang telah diprogram, maka proses analisa dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang besar akan sangat cepat. Lalu yang keempat adalah biaya. Tidak bisa dipungkiri penggunaan tenaga manusia yang terbatas kemampuannya yang berakibat diperlukan banyak tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan yang berat. Dengan bantuan mesin yang kemampuannya dapat diatur dan dapat menggantikan pekerjaan manusia, manusia tidak perlu melakukan hal berat dan rumit. Di zaman sekarang ini, cukup dengan menjadi operator mesin saja. Di sini terlihat bahwa biaya untuk menggaji karyawan lebih sedikit karena sudah digantikan oleh mesin. Lalu beralih dari kelebihan, di sini ada kekurangan atau risiko dari IoT. Yang pertama adalah compatibility. Tidak ada standarisasi penggunaan sensor seperti penggunaan USB. Ketika sebuah sistem dengan IoT device mengalami kerusakan, maka kita harus membeli di vendor yang sama untuk menggantikannya. Yang kedua adalah complexity. Di balik kemudahan yang disajikan, di sana ada sebuah IoT modul yang dirangkai secara kompleks untuk menerima dan mengolah informasi dan alat tersebut yang memerlukan tenaga ahli untuk merawat berkala agar sistem berjalan dengan baik.
Lalu yang ketiga adalah safety. Semua perangkat dan program komputer rawan akan tindakan hacking. Itulah penjelasan dari Internet of Things. Lalu yang kedua adalah Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data telah digunakan dalam banyak bisnis. Tidak hanya besar data yang menjadi poin utama, tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut. Big Data dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik. Sejarah Big Data. Istilah Big Data sering disebut sebagai tindakan pengumpulan dan penyimpanan informasi yang besar untuk analisis. Fenomena Big Data dimulai pada tahun 2000-an ketika seorang analisis, Doug Elney, menyampaikan konsep Big Data yang terdiri dari 3 bagian penting, yaitu yang pertama adalah volume. Volume ini merupakan organisasi pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk transaksi bisnis, media sosial, dan informasi dari sensor atau mesin. Di masa lalu, aktivitas semacam ini menjadi masalah, namun dengan adanya teknologi baru seperti Hadoop bisa meredakan masalah ini. Lalu yang kedua adalah kecepatan. Aliran yang harus ditangani secara cepat dan tepat melalui hardware maupun software. Teknologi hardware seperti tag RFID, sensor pintar lainnya juga dibutuhkan untuk menangani data yang real-time. Lalu yang ketiga adalah variasi. Data yang dikumpulkan mempunyai format yang berbeda-beda. Mulai dari yang terstruktur, data yang numerik dalam database tradisional, data dokumen terstruktur teks, email, video, audio, transaksi keuangan, dan lain-lain. Selain dari 3 bagian penting tersebut, para peneliti Big Data juga menambahkan bagian termasuk penting lainnya seperti variabilitas dan kompleksitas. Variabilitas sendiri selain merupakan kecepatan pengumpulan data yang meningkatkan dan variasi data yang semakin beraneka ragam. Arus data kadang tidak konsisten dalam periode tertentu. Lalu yang kedua adalah kompleksitas. Kompleksitas ini data berasal dari berbagai sumber sehingga cukup sulit untuk menghubungkan, mencocokkan, membersihkan, dan mengubah data di seluruh sistem. Namun di sini Big Data sangat dibutuhkan untuk memiliki korelasi antar data, hierarki, dan beberapa keterkaitan data lainnya atau data yang acak. Baik, untuk yang selanjutnya adalah potensi dari Big Data. Jumlah data yang telah dibuat dan disimpan tak terbayangkan jumlahnya, data terus tanpa henti. Big Data memiliki potensi tinggi untuk mengumpulkan wawasan kunci dari informasi bisnis. Big Data dalam bisnis menjadi strategi yang baik dalam mengolah informasi mentah menjadi keuntungan yang terus mengalir ke organisasi bisnis setiap harinya. Lalu mengapa Big Data itu penting? Pentingnya Big Data tidak hanya berputar pada jumlah data yang organisasi miliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data internal dan eksternal. Kita dapat mengambil data dari sumber manapun dan menganalisanya untuk menemukan jawaban yang diinginkan dalam bisnis. Seperti yang pertama adalah pengurangan biaya. Yang kedua adalah pengurangan waktu, ketiga pengembangan produk, dan yang keempat adalah pengambilan keputusan yang cerdas. Oke. Lalu ketika organisasi mampu menggabungkan jumlah data yang besar dimilikinya dengan analisis bertenaga tinggi, organisasi dapat menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan bisnis. Seperti yang pertama,
menentukan akar penyebab kegagalan untuk setiap masalah bisnis. Yang kedua, menghasilkan informasi mengenai titik penting penjualan berdasarkan kebiasaan pelanggan dalam membeli. Yang ketiga, menghitung kembali risiko yang ada dalam waktu yang singkat. Dan yang keempat adalah mendeteksi perilaku penipuan yang dapat mempengaruhi organisasi. Itulah dari materi Big Data dan juga IAT. Selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat, adalah konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI artinya adalah kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan input baru, dan melakukan tugas seperti manusia. John McCarthy pada tahun 1956 mengatakan, untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Lalu pembahasan selanjutnya adalah definisi dari AI. Di sini AI definisinya terbagi menjadi 4 sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang pada kecerdasan. Kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas atau mampu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua adalah penelitian. Kecerdasan dibuat adalah suatu studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia. Yang ketiga adalah sudut pandang bisnis. Kecerdasan dibuat adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Dan yang terakhir adalah pemrograman. Sudut pandang pemrograman ini, kecerdasan dibuat meliputi studi tentang pemrograman simbolik, penyelesaian masalah atau problem solving, dan pencarian atau searching. Selanjutnya adalah tujuan dari AI. Yang pertama, AI membuat mesin menjadi lebih pintar. Di sini merupakan tujuan utama. Lalu tujuan ilmiahnya, AI memahami apa itu kecerdasan. Dan yang terakhir, tujuan entrepreneurialnya, AI membuat mesin menjadi lebih bermanfaat. Lalu masuk pada konsep AI. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah thinking humanly. Thinking humanly ini sistem yang berpikir seperti manusia. Lalu dihubungkan dengan thinking rationality, di mana sistem yang berpikir secara rasional. Ada pula sistem yang bertindak seperti manusia, dan acting rationally, sistem yang bertindak secara rasional. Lalu bagian utama dari AI. Yang pertama adalah basis pengetahuan atau knowledge base. Jadi di sini berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan lainnya. Yang kedua adalah motor inferensi atau inference engine yang merupakan kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Lalu pada pendekatan AI, di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Strong Artificial Intelligence, yang merupakan pendekatan ini ingin
menuju ke pembuatan suatu mesin yang bisa benar-benar berpikir dan memecahkan masalah. Lalu yang kedua, ada weak artificial intelligence, di mana pendekatan ini berurusan dengan pembuatan kecerdasan buatan di komputer yang tidak benar-benar bisa berpikir dan memecahkan masalah, namun bisa berperilaku seakan ia memiliki kecerdasan. Lalu yang ketiga ada applied artificial intelligence. Jadi pendekatan ini berusaha menghasilkan suatu sistem cerdas yang secara komersial dapat digunakan. Dan yang terakhir adalah cognitive artificial intelligence. Di sini pendekatan ini memandang komputer sebagai alat untuk mengetes teori tentang bagaimana otak manusia bekerja. Oke, kita masuk pada domain area AI. Domain AI ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sistem pakar, kedua computer vision, ketiga natural language processing atau NLP, dan yang keempat robotika dan sistem navigasi, serta yang terakhir adalah game playing. Pada sistem pakar ini digunakan untuk membangun sistem atau komputer yang memiliki keahlian untuk memecahkan masalah dan menggunakan penalaran dengan meniru atau mengadopsi keahlian yang dimiliki oleh pakar. Lalu pada computer vision, erat kaitannya dengan pembangunan arti atau makna dari image ke objek secara fisik. Beberapa metode yang digunakan pada proses akuisisi, pemrosesan image, menganalisa, dan memahami image. Lalu yang ketiga adalah Natural Language Processing atau NLP. Di sini NLP mempelajari bagaimana bahasa alami itu diolah sedemikian rupa hingga user dapat mengkomunikasikan dengan komputer. Lalu yang keempat adalah robotika dan sistem navigasi. Area robotika mempelajari bagaimana merancang robot yang berguna bagi industri dan mampu membangun manusia, bahkan yang nantinya bisa menggantikan fungsi manusia. Lalu yang terakhir adalah game playing. Game playing ini atau artinya bermain game merupakan bidang AI yang sangat populer, berupa permainan antara manusia melawan mesin yang memiliki intelektual untuk berpikir. Komputer dapat bereaksi dan menjawab tindakan-tindakan yang diberikan oleh lawan lainnya. Selanjutnya pada implementasi AI. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah teknologi artificial intelligence di bidang medis untuk meningkatkan efek pengobatan. Lalu yang kedua, teknologi artificial intelligence dalam jurnalisme. Ketiga, perbaikan mobile menggunakan AR atau augmented reality, dan yang keempat, mendukung proses perekrutan karyawan, serta yang terakhir, peningkatan kepuasan dengan layanan pelanggan. Oke, baik, itu materi dari AI. Selanjutnya kita masuk pada topik yang kelima, yaitu konsep dan pemanfaatan e-commerce. Penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis dalam konteks yang formal atau e-commerce dapat didefinisikan sebagai transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. Terdapat sejumlah tipe e-commerce yang dibagi berdasarkan konektivitas pasar, yaitu yang pertama business to consumer atau B2C, yang kedua business to business atau B2B, yang ketiga consumer to consumer C2C, yang keempat adalah social e-commerce, yang kelima mobile e-commerce atau
e-commerce, dan yang keenam, yang terakhir adalah local e-commerce. Bisnis model dalam e-commerce merupakan salah satu bagian terpenting dalam industri karena mengungkap bagaimana cara perusahaan mendapatkan laba atau monetizing melalui cara-cara yang belum pernah dilakukan oleh perusahaan tradisional pada umumnya. Di sini terdapat 8 kunci model bisnis e-commerce. Yang pertama adalah value proposition atau proposisi nilai. Yang kedua revenue model atau model pendapatan. Yang ketiga market opportunity atau kesempatan pasar. Lalu competitive environment atau lingkungan kompetitif. Dan setelah itu ada competitive advantage atau keuangan bersaing. Lalu ada market strategy atau strategi pasar. Setelah itu ada organizational development atau pengembangan organisasi. Dan yang terakhir adalah manajemen tim atau team management. Oke, baik. Untuk topik yang keenam adalah etika dunia cyber. Dalam etika dunia cyber, dunia digital telah mengubah pola dan metode masyarakat dalam berkomunikasi. Dengan media sosial, masyarakat leluasa mengungkapkan gagasan dan koneksi ketika dunia semakin terbuka. Akan tetapi semua itu butuh etika. Masalah etika berhubungan dengan kepatutan masyarakat dalam berinteraksi di dunia digital menggunakan media sosial. Tantangan dalam dunia cyber salah satunya adalah hoax. Berikut adalah beberapa situs yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk klarifikasi berita hoax. Yang pertama adalah laman resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang kedua adalah laman yang dikelola oleh Mafindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Yang ketiga adalah laman Turnback Hoax. Yang keempat adalah laman Cek Fakta. Setelah itu ada 6 hal yang pantang dilakukan di media sosial. Yang pertama adalah memulai konflik, kedua curhat masalah pribadi, ketiga mengejek orang lain dan menyebut namanya, lalu yang keempat adalah menjelek-jelekan orang lain tanpa menyebut namanya, lalu 5 berbagi foto pesta gila-gilaan, dan terakhir adalah bersikap terlalu ekstrem. Setelah itu, apa sih yang harus dilakukan dalam menggunakan media sosial itu? Yang pertama, kita harus menjaga privasi. Jadi tidak dengan mudah memberikan informasi data diri atau informasi diri di media sosial. Setelah itu yang kedua adalah jaga keamanan akun. Membuat kata kunci yang cukup sulit untuk ditebak dan mengubahnya secara berkala agar tidak mudah digunakan oleh orang lain. Lalu yang ketiga adalah menghindari hoax. Tidak mudah percaya dengan berita yang diterima sebelum melakukan klarifikasi. Jadi data yang kita share itu harus benar-benar terjamin kebenarannya. Lalu yang keempat adalah menyebarkan hal yang positif. Tetaplah menyebarkan informasi positif sekalipun di media sosial yang sifatnya eksklusif. Lalu yang terakhir adalah gunakan seperlunya. Tetap gunakan media sosial untuk membantu meningkatkan produktivitas dari yang disadari diri jika telah mengalami ketergantungan. Oke, yang terakhir adalah pada materi ini, materi ke-7, topik ke-7 adalah aturan hukum informasi dan transaksi elektronik. Di sini terdapat pada KUHP
di mana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Oke, selanjutnya di sini ada asas. Dalam pasal 3. Yang pertama adalah asas kepastian hukum. Berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Yang kedua adalah asas kepastian hukum. Di sini merupakan asas manfaat, di mana berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses informasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Jadi yang pertama merupakan asas kepastian hukum, yang kedua adalah asas manfaat, dan yang ketiga adalah asas kehati-hatian. Berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik yang dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Lalu yang keempat adalah asas iktikat baik. Berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Lalu yang terakhir adalah asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu, sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. Untuk yang selanjutnya adalah pemanfaatan ITE dilaksanakan dengan tujuan untuk pada pasal 4 ya. Yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan publik. Setelah itu yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Hal yang terakhir adalah memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Setelah itu ada cakupan materi dari Undang-Undang ITE. Cakupan materi ini terdapat pada pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE yang berisi tentang pengakuan informasi dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Setelah itu ada pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang ITE yang berisi pengakuan atas tanda tangan elektronik. Yang ketiga adalah pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang ITE yang berisi penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Lalu selanjutnya adalah dalam pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang ITE yang berisi penyelenggaraan sistem elektronik. Setelah itu pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang ITE yang berisi nama domain. Lalu terdapat
pasal 25 dan pasal 26 Undang-Undang ITE yang berisi hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi. Lalu yang terakhir ada pasal 27 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang ITE yang berisi perbuatan yang dilarang atau cybercrime serta ketentuan pidananya. Di sini dalam pembuatan yang dilarang pada pasal 27 hingga 37 Undang-Undang ITE ini, yang pertama ada pada pasal 27 yang berisi tentang asusila, penghinaan, dan pencemaran. Selanjutnya yang kedua ada pasal 28 yang berisi tentang berita bohong, kebencian, dan permusuhan. Lalu yang ketiga adalah pasal 29 yang berisi tentang ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Lalu yang keempat adalah pasal 30 yang berisi tentang akses komputer pihak lain tanpa izin. Yang kelima adalah pasal 31, berisi tentang penyadapan, perubahan, penghilangan informasi. 6. Pasal 32 yang berisi pemindahan, perusakan, dan membuka informasi rahasia. Lalu yang ketujuh ada pasal 33 yang berisi tentang virus, membuat sistem tidak bekerja. Lalu yang ke-8 adalah pasal ke-35, ini yang terakhir, berisi tentang menjadikan seolah dokumen otentik. Oke, baik, itu tadi adalah topik dari pembahasan rangkuman materi mata kuliah umum literasi digital dan kemanusiaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, kesalahan penulisan, serta kekeliruan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.